para petinggi kita di Kalsel ini. Nah, sepertinya menghendaki PSO itu kan, sudah selesai aja dah. Pada saat PSO itu, jangan lagi ada proses-proses peradilan lagi setelah PSO. Setelah PSO. Tapi mereka yang melihat katanya lah aktivis demokrasi dan hukum itu menganggap bahwa ada hal-hal yang perlu diluruskan kembali ini kan lewat peradilan. Nah, jadi sebetulnya soal terbukti atau tidak nanti kita tunggu sebetulnya kan di peradilan. Karena kan yang dipersoalkan ini kan bukan soal mekanismenya tapi hasil kan. Hasil itu ternyata kata mereka ada money politik di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan. Dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Kembali hari ini kita bertemu dalam ngopi rutin kita. Kali ini kita bicara terkait dengan pasca PSU, pemungutan suara ulang Wali Kota Banjarbaru yang di hari-hari sekarang dalam 1 minggu terakhir ini setidaknya semakin ramai. Ada soal gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ada 2 gugatan didaftarkan. Kemudian ada soal sorotan terhadap lembaga pemantau independen terkait Pilkada Banjarbaru LPRI yang kemudian di hari-hari sekarang juga banyak menjadi bahasan. Termasuk ada pernyataan dari Gubernur Kalimantan Selatan, karena Gubernur dalam struktur LPRI itu termasuk dalam salah satu bagian penasehat. Nah, itu bahasan kita terkait dengan PSU. Seperti biasa sudah hadir Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat, ada Bapak Profesor Muhammad Hadin Muhjaz. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Prof, hari ini kita kembali di ngopi kita di podcast kita. Hari ini kembali kita menyoroti tentang pasca PSU, pemungutan suara ulang pemilihan Wali Kota Banjarbaru. Sebelumnya pasca tanggal 19 kita juga sudah melakukan obrolan podcast ini juga. Nah, sekarang ternyata semakin ramai Pak Prof. Ada 2 gugatan yang dilakukan. Satu ada perorangan, kemudian satu lagi lembaga pemantau. Kemudian di hari sekarang perkembangannya semakin dinamis. Lembaga pemantau misalnya kan dicabut izin itu ya, apa namanya, kemarin yang terdaftar di KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Prof, tanggapannya gimana terkait dengan dinamika PSU Banjarbaru sekarang? Ya, kalau kita melihat esensi reformasi ya, kan terjadi amandemen Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 atau 2 ayat 1? Pasal 1 ayat 2 ya. Itu kan terjadi perubahan sistem politik kita. Kalau kita arahkan. Nah, dulu kan sistem politik disudahi dengan kebijakan pemerintah. Nah, perubahan amandemen Undang-Undang Dasar itu menyebabkan sekarang sistem politik disudahi dengan hukum. Kedaulatan tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pertama kan. Kemudian berubah kedaulatan tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah bahwa semua proses politik di negara kita sejak amandemen kan diserahkan kepada hukum. Hukum yang menyudahi. Nah, dalam prakteknya yang hari ini itu kan hukum itu diambil oleh peradilan. Nah, karena itu sebetulnya kita mengharapkan proses-proses politik kalau terjadi ada sengketa, ada konflik masalah kan, nanti ujungnya terakhir diselesaikan oleh peradilan. Karena itulah keinginan kita berbangsa dengan melakukan amandemen. Nah, karena apa? Jadi, karena tadi dengan amandemen merubah itu. Ya, merubah. Jadi penyelesaiannya dilakukan secara hukum. Ya, secara hukum. Nah, kita berharap tadinya kan mungkin karena ada pertimbangan apa ya, para petinggi kita di Kalsel ini. Nah, sepertinya menghendaki PSO itu kan, sudah selesai aja dah. Pada saat PSO itu, jangan lagi ada proses-proses peradilan lagi setelah PSO. Tapi mereka yang melihat katanya lah aktivis demokrasi dan hukum itu menganggap bahwa
ada hal-hal yang perlu diluruskan kembali ini kan lewat peradilan. Nah, jadi sebetulnya soal terbukti atau tidak nanti kita tunggu sebetulnya kan di peradilan. Karena kan yang dipersoalkan ini kan bukan soal mekanismenya tapi hasil kan. Hasil itu ternyata kata mereka ada money politik di dalamnya. Nah, money politik ini kan sesuatu yang penyakit yang kronis dan mematikan ya. Bahwa tidak ada lagi senjata selain ini kan, selain money politik. Nah, mereka yang berusaha untuk meluruskan ini, nah dengan cara menyampaikan di Mahkamah Konstitusi kan, itu yang hari ini terjadi. Nah, jadi kita soalnya pilihan, apakah kita hendak menyelesaikan soal pemilihan wali kota di Banjarbaru dengan cara seperti Orde Baru, ya, ataukah kita dengan mengikuti esensi dari reformasi. Nah, yang tadi ujungnya penyelesaian itu ada di hukum. Di hukum. Jadi ketika hari ini mekanismenya di Mahkamah Konstitusi, maka itulah saluran. Ya, saluran. Nah, jadi kalau ada yang merasa ini sesuatu tidak benar, ya kumpulkanlah bukti-bukti kan. Nah, dukunglah mereka, dorong. Nah, supaya fair kan. Kan salah satu esensi pemilu itu bukan hanya free, tapi fair ya kan. Jadi bebas dan jujur kan gitu. Tidak hanya bebas. Tidak hanya bebas. Ada kejujuran di sana. Nah, karena itu ini yang jadi di sini soal asas lah. Nah, soal asas sedang kotak-atik. Ujung-ujungnya ya yang sekarang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tapi berarti berbeda, Prof. Kalau dulu kan waktu yang di Mahkamah, putusan Mahkamah yang pertama itu terkait dengan apa istilah Prof kemarin, konstitusional complaint. Jadi itu yang pertama. Kalau sekarang berarti bicara dengan PHPU. Nah, kalau kemarin misalnya kan Prof dalam bahasan kita yang pertama misalnya, ketika ada keberatan itu kan keberatan disampaikan secara berjenjang. Kalau ini berarti kasusnya berbeda. Ya. Ini maunya PHPU. Karena apa? Karena angka yang diperoleh itu tidak didapatnya dengan sebuah kejujuran ya kan. Nah, dia kan menggugat TSM kan ya. Menurut mereka tadi. Menurut mereka kan bahwa ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. TSM. Nah, jadi sebetulnya karena kalau menurut saya lah, biarkan bergulir ini, dan apakah betul terbukti nanti hasilnya. Jadi kalau tidak terbukti hasilnya bersih, kan menjadi bersih. Artinya orang yang menuduhkan terjadi TSM, terjadi pelanggaran termasuk politik uang dan segala macam, ketika diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ternyata tidak benar, berarti orang ini menang fair. Jadi kalau kita potong, lalu timbul kan seperti yang diucapkan itu kan pihak mereka kan. Ini apa? Ada apa nih kan? Mungkin aneh itu gitu. Prof, artinya Prof lebih setuju sesungguhnya ini ya udahlah kalau ini sudah dilaporkan, bagaimana kemudian prosesnya di Mahkamah, kita tunggu putusan Mahkamah seperti apa. Ya gitu kan, karena kita sudah mempercayakan bahwa proses akhir sebuah proses politik, ya kan, itu diakhiri dengan hukum. Jadi proses politik jangan diakhiri dengan politik. Kan ini kan amandemen Undang-Undang Dasar 45 kan seperti itu. Nah, jadi proses politik diakhiri oleh hukum. Jangan proses politik diakhiri dengan politik. Nah, tapi proses yang berlarut-larut ini kan juga ramai nih. Proses yang berlarut-larut panjang, sementara beberapa kepala daerah lain pilkada 27 November lalu kan suara-suara sudah dilantik, sudah bekerja dan ini kan ya di satu sisi kan kita harus akui kan bahwa akibat ini kemudian ya Banjarbaru sampai hari ini belum punya wali kota definitif. Iya, karena resiko sebuah lah. Jadi memang dimulai dari karena di awal kemarin kan, di awal ketika ada putusan PSO MK itu. Nah, seandainya dulu menggunakan 54C kan, kan MK kan tidak digunakan 54C. Kan dia menggunakan model sendiri kan. Ada
orang yang sudah diskualifikasi, kok dipasang lagi? Setelah dipasang, ketika mereka mencoblos tidak ada angka, tidak ada nilai, itu maksudnya kan, tidak dihitung. Nah ini yang jadi masalah kan, yang konstitusional komplain tadi kan di sini. Jadi berlarut-larut itu karena itu tadi, karena keputusan KPU Kota Banjarbaru waktu itu yang kemudian mendiskualifikasi, tetapi kemudian tetap mencantumkan gambar paslon di nomor urut 2 ketika orang mencoblos kemudian tidak sah. Nah itu kemudian menjadi awal sampai menjadi persoalan berlarut-larut seperti ini. Dan akhirnya kan yang dirugikan juga ya kita akan melihat juga Pak. Artinya kan paslon nomor urut 1 pun juga kan bisa merasa dirugikan kan? Iya sama dirugikan. Jadi semua pihak yang terlibat dalam pemilihan wali kota itu kan semua rugi kan, termasuk masyarakatnya. Seharusnya sudah berjalan berapa langkah pembangunan sudah berjalan. Jalan aja belum dia kan. Belum lagi anggaran yang tersedot luar biasa untuk biaya pilkada. Iya, yang PSO kan berapa miliar kan dia. Nah, ini pelajaran mungkin lah. Jadi pelajaran bagi bangsa kita. Nah, ke depan ini harus dihitung dan jangan main-main dengan aturan. Nah, dikira kan mengotak-atik aturan itu kan akan dapat keuntungan, kan bisa melenggang ya. Padahal kan itu ada kerugian. Ada kan saya sebutkan konstitusional komplain kan, ada hak-hak asasi, hak-hak konstitusional yang hilang, dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Dan MK sebagai garda terakhir untuk menjaga konstitusi. Konstitusi harus mengatakan, harus menjaga. Kalau itu dibiarkan, pelanggaran konstitusi itu menghancur demokrasi kan itu. Jadi dengan sengkarutnya pilkada Banjarbaru sampai PSU, kemudian PSU digugat lagi, sampai kemudian ada putusan DKPP, kemudian memberhentikan 4 komisioner. Menurut Prof ini memang sudah sesuatu yang harus ditanggung sebagai sebuah risiko oleh komisioner itu. Iya, risiko sebuah. Ya, pokoknya setiap apapun ketika membuat langkah-langkah yang lain selain yang sudah digariskan oleh aturan, ada risikonya kan. Inilah yang ditanggungnya. Dan kerugian itu bukan hanya mereka yang mengambil kebijakan, tapi juga berimplikasi kepada masyarakat luas. Termasuk masyarakat Banjarbaru hari ini, yang kemudian tadi akibat berlarut-larutnya sampai hari ini kemudian Banjarbaru tidak memiliki wali kota definitif. Prof, artinya kalau kemudian ini nanti masuk di Mahkamah Konstitusi, kira-kira kita kan perlu waktu cukup panjang untuk kemudian menunggu sampai putusan. Kata Pak Prof, ya kalau sudah masuk ke proses hukum pengadilan yang menyelesaikan, kita tunggu hasil akhirnya seperti apa. Artinya kan kita perlu waktu yang cukup panjang lagi kan Pak Prof. Nah sebetulnya kan hukum itu gini lah, pemerintah sebutkan Ruda. Iya. Ruda itu tidak pernah berhenti. Pemerintahan itu Ruda jalan terus. Nah lalu ada kan PJ kan. Nah sebetulnya tidak ada masalah sebenarnya. Nah dan pelayanan pemerintahan di Banjarbaru tidak berhenti dengan adanya gugatan ke MK kan, karena sudah disiapkan PJ. Nah cuma ini bayangan orang aja. Kewenangan yang terbatas. Kewenangan terbatas, tapi bisa aja melakukan apa saja gitu kan, yang bisa jadi kalau ada hal-hal yang sangat urgen yang diminta oleh masyarakat, PJ bisa melakukan dengan konsultasi ke pusat kalau misalnya kewenangan tidak masuk. Nah jadi proses ini jangan disalahkan lah, akan terhenti sebetulnya tidak juga kan. Karena kan ini sedang jalan terus pelayanan. Kan inti pemerintahan itu kan pelayanan. Nah, bukan. Jadi orangnya boleh berganti, tetapi pelayanan tetap harus berjalan. Berjalan. Tapi proses ini kan menunggu sampai ada proses menuju keputusan, misalnya kalau ini diterima, kan masih cukup panjang kan berarti kan Bapak? Ya itu sebuah risiko kan. Tidak ada masalah, tapi tidak mengganggu pelayanan kan. Di Kota Banjarbaru kan pelayanan jalan terus nih. Cuma mungkin yang diharapkan kan lebih dari itu mungkin. Ada pimpinan yang definitif yang bisa melakukan. Tapi menurut pikiran saya tidak juga kalau yang PJ dengan definitif
Lebih kurang sedikit lah. Iya. Itu pikiran saya kan. Tapi intinya tetap kita berharap sengkarut dalam tanda petik PSU Banjarbaru harus segera berakhir. Kalau kemudian tadi kata Pak Prof, ya kita tunggu karena ini sudah masuk ke ada laporan ke Mahkamah ke Mahkamah Konstitusi, kita tunggu bagaimana proses di wilayah hukum itu. Dan itulah yang pikiran saya yang paling baik. Kalau kita hentikan akan menimbulkan tanda tanya besar lagi. Orang akan menuduh macam-macam. Iya, menuduh macam-macam. Ada apa nih kan? Nah, bukan justru memperlancar, tapi justru bisa memperkeruh ya. Jadi harusnya ya sudah karena ini sudah masuk, kita lihat bagaimana prosesnya, bagaimana kemudian hasilnya, itu yang paling penting. Ya, Oke, jadi Prof, itu mudah-mudahan bagaimana kemudian persoalan PSU Banjarbaru ini segera berakhir, bagaimana kemudian nanti kalaupun misalnya lanjut di Mahkamah Konstitusi, putusan yang tadi kata Pak Prof itu akan menyelesaikan tadi bagaimana perdebatan terkait dengan hasil pemungutan suara ulang Pilkada Kota Banjarbaru. Demikian tutur sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, bicara terkait dengan pasca pemungutan suara ulang PSU Kota Banjarbaru. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.